Beberapa kerabat Sandra yang diculik oleh Hamas pada 7 Oktober dan keluarga korban yang dibunuh pada hari naas itu berkumpul bersama ribuan warga Israel untuk menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi konsekuensi atas kegagalan mencegah serangan teror Hamas. Selengkapnya dalam laporan berikut dari Emily Francis. Akhir pekan antara peringatan Yom HaShoah dan Hari Peringatan serta Hari Kemerdekaan Israel ditandai dengan pemandangan yang sudah tidak asing lagi. 6 bulan setelah kembalinya sandera terakhir yang masih hidup di Gaza, ribuan orang kembali berkumpul di pusat Tel Aviv untuk melakukan protes dan mengenang. Begitu banyak orang yang menderita sejak 7 Oktober berkata, cukup sudah. Mereka ingin kita melupakan apa yang telah terjadi. Kami tidak akan pernah melupakan dan kami tidak akan pernah membiarkan peristiwa 7 Oktober dimaafkan. Anggota keluarga dari mereka yang terbunuh dan disandra menyerukan penyelidikan resmi negara atas kegagalan mencegah pembantaian 7 Oktober dan meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertanggung jawab. Kenangan itu tidak ditulis ulang dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Dan bahwa tuntutan untuk akuntabilitas, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban atas kegagalan nyata dalam melindungi kami. Upacara tadi malam di Pusat Kebudayaan Alun-Alun Habima diberi judul The Day of Forgetting untuk memastikan mereka yang telah tiada tidak mati sia-sia. Benjamin Netanyahu sedang menjalankan tugasnya. Kami akan menuntut apa yang menjadi hak kami dari negara ini, yaitu kebenaran dan kepemimpinan baru yang akan membawa kami ke tempat yang lebih baik. Dan agar warisan mereka tetap hidup. Untuk itu, pemerintahan ini harus turun. Kita membutuhkan orang-orang dengan kepemimpinan baru, dengan visi yang mengedepankan perdamaian dan hidup berdampingan, dan masa depan yang layak, yang menghargai serta mengutamakan kehidupan, keadilan, dan kebenaran. Dan untuk merancang masa depan yang layak bagi kehidupan saudari dan ipar saya, serta anak-anak mereka yang menjadi yatim piatu. Jangan pernah lagi. Ya Kidayan, kalau kita memikirkan rasa sakit yang masih dirasakan keluarga-keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai pada 7 Oktober, dan seperti yang kami katakan sebelumnya, fokusnya adalah pada perang saat ini melawan Iran dan melawan Hizbullah. Kenangan itu sangat penting saat ini. Penghormatan kepada para korban juga sangat penting saat ini. Dan keluarga-keluarga ini masih menuntut penyelidikan resmi negara secara menyeluruh. Mereka menginginkan jawapan. Benar sekali Benita Levin. Ini bukan hanya tentang kenangan, bukan hanya tentang kehilangan dan menghormati para korban dan semua itu. Tapi ini juga tentang belajar dari kegagalan pada 7 Oktober. Inilah mengapa Israel membutuhkan penyelidikan resmi negara. Karena kita perlu belajar di mana kita gagal agar kegagalan ini tidak terulang lagi di masa depan. Jadi Anda tahu, mencoba membungkusnya sebagai penyelidikan politik atau sebagai sesuatu yang tidak tepat karena kita masih berjuang. Ini tidak benar. Ini bukan hanya soal menghormati keluarga dan para korban. Ini tentang belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Dan kita memang banyak melakukan kesalahan pada 7 Oktober, serta memastikan hal itu tidak pernah terjadi lagi. Dan menurut saya, satu-satunya cara untuk itu adalah melalui penyelidikan resmi negara. Kalau tidak, kita bisa saja mengulangi hal ini lagi dan lagi. Jadi, kita tidak perlu takut untuk melakukan penyelidikan resmi negara. Dan saya berharap, maksud saya, semakin lama waktu berlalu, semakin sulit juga untuk melakukannya. Jadi saya berharap mereka akan memutuskan untuk melakukan penyelidikan resmi negara ini secepat mungkin. Tapi secara realistis, itu tidak akan terjadi sebelum pemilu yang akan datang di Israel, yang kemungkinan besar akan berlangsung pada bulan Oktober. Jadi mungkin baru setelah itu kita akan melihat adanya penyelidikan resmi negara. Dan Owen, tentu saja ini tentang akuntabilitas. Dan rakyat Israel ingin ada seseorang yang bertanggung jawab di sini. Benar, tapi pertanyaannya, siapa orang itu Benita Levin? Karena pada akhirnya, apapun alasannya, dan Yaki menurut saya sudah menjelaskan alasannya dengan cukup fasih, ini adalah masalah politik. Sekedar mengingatkan para pemirsa, Israel memiliki tradisi panjang Komisi Penyelidikan Negara yang sering dipimpin oleh Hakim Agung pensiunan Mahkamah Agung dengan kekuasaan luas, termasuk kadang-kadang kekuasaan penegakan hukum.
Sebagai contoh, pernah ada komisi penyelidikan yang melarang Ariel Sharon untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tidak peduli bagaimana konstelasi politiknya, hasil pemilu, dia tidak diizinkan menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tentu saja, dia akhirnya bisa kembali sebagai Perdana Menteri dengan nuansa politik yang sangat berbeda. Namun, itu menunjukkan bahwa komisi-komisi ini seringkali benar-benar memiliki kekuatan nyata. Perdana Menteri Netanyahu dan banyak anggota pemerintah telah menyatakan penolakan terhadap jenis penyelidikan seperti ini. Pihak oposisi mengatakan mereka melakukan ini untuk melindungi diri sendiri dan tanggung jawab mereka dari komisi yang akan memiliki independensi seperti itu. Netanyahu menanggapi bahwa komisi tersebut pada akhirnya akan dipimpin oleh sistem hukum yang bias terhadap kelompok politik kanan. Dan itulah argumen Benita Levin di sini. Secara kasat mata, protes ini berkaitan dengan peristiwa 7 Oktober dan warisan dari 7 Oktober. Tapi coba lihat sedikit lebih dalam. Semua ini sebenarnya tentang 6 Oktober. Ini tentang perebutan masa depan sistem hukum Israel. Dan jika Anda melihat dengan sudut pandang yang lebih luas, media, universitas, dan institusi lainnya, itulah yang kita bicarakan sepanjang tahun 2023. Ini adalah isu yang sama dengan kemasan yang berbeda. Dan itulah cara Netanyahu akan membingkainya selama kampanye pemilu. Dan itulah sebabnya, jika Anda tanya saya, kampanye pemilu kali ini bukan tentang keamanan. Ini akan menjadi kampanye pemilu tentang isu-isu lama yang masih relevan, karena isu-isu itulah yang benar-benar menggerakkan masyarakat. Sekali lagi, masa depan sistem hukum Israel dan perannya dalam masyarakat bukan tentang para politisi, dan sekali lagi, cakupan yang lebih luas, media, universitas, dan semuanya. Dan itulah yang akan dikatakan oleh kalangan sayap kanan, bahwa protes ini tentang hal itu. Dan bahkan mungkin di kalangan sayap kiri, yang melihatnya sebagai perjuangan untuk demokrasi liberal seperti model Hongaria. Jadi di Israel, dalam banyak hal, Israel berada di dunia pasca 7 Oktober, tetapi juga masih hidup di dunia pra-7 Oktober. Ada tanggal lain, Owen, di bulan Oktober yang akan sangat penting tahun ini. Karena pada akhir Oktober tahun ini, pemilu harus sudah dilaksanakan. Tentu saja, mengingat apa yang kamu katakan, Benjamin Netanyahu pasti ingin mengadakan pemilu lebih awal. Karena bulan Oktober akan menjadi bulan yang sangat sulit. Ketika orang-orang pergi memberikan suara mereka, jika mereka baru saja mengadakan peringatan lagi untuk 7 Oktober, tentu saja Perdana Menteri akan khawatir dengan simbolisme, beban emosional dan apa yang ada di benak orang saat mereka memberikan suara. Itu pertanyaan yang sangat bagus, Benita Levin. Dan itulah yang telah menjadi pemikiran di Israel untuk waktu yang sangat lama. Dan mungkin Benjamin Netanyahu pada akhirnya akan sampai ke sana. Ada masalah logistik terkait Hari Raya Yahudi dan kalender pada bulan September dan Oktober, sehingga mungkin sulit pada beberapa tanggal untuk mengadakan pemilu. Meskipun ada pembicaraan tentang melakukannya pada 1 September, yang terkenal sebagai hari pertama anak-anak Israel masuk sekolah. Jadi tahun ajaran baru mungkin dimulai pada 2 September, dan itu akan menempatkan pemilu sebelum Hari Raya Yahudi. Netanyahu harus membuat keputusan ini dengan cukup cepat. Parlemen Israel saat ini sedang reses, tetapi ketika mereka kembali untuk benar-benar memulai proses pada tanggal 1 September, Netanyahu harus bertindak cepat. Ada juga pemikiran, Benita, bahwa Netanyahu akan, bahkan dengan semua yang sudah kamu katakan, dan memang banyak pertimbangannya, menimbang untung dan rugi. Mungkin masih ingin memberi dirinya 2 bulan lagi untuk mencoba membereskan situasi keamanan menurut pandangannya dan membawa hasil diplomatik serta hasil diplomatik besar. Sejak 7 Oktober, dia belum mendapatkannya. Pendapatmu tentang hal itu, ya? Jadi begini. Seperti yang Owen katakan dengan benar, maksud saya, ini adalah masalah logistik. Karena Anda tidak bisa mengadakan pemilu selama musim panas, saat liburan musim panas. Ini sangat bermasalah, terutama di bulan Juli, Agustus. Jadi, satu-satunya bulan yang memungkinkan adalah September atau Oktober. Dan karena banyaknya hari libur di bulan September, Anda hanya punya 2 tanggal di bulan September, yaitu 1 September atau 8 September. Dan kemudian di bulan Oktober, kemungkinan besar tanggal terakhir adalah 27 Oktober. Dan Anda tidak ingin memiliki angka 7, karena semua orang akan menghapus angka 2, dan Anda akan, alih-alih 27 Oktober, Anda akan mendapatkannya sampai 7 Oktober. Jadi orang-orang akan menghapus itu. Jadi Anda tidak punya banyak tanggal. Netanyahu harus bermain dengan itu. Saya tidak berpikir sampai bulan Oktober, dia akan berhasil mencapai pencapaian politik atau diplomatik besar, karena banyak negara, bahkan jika mereka berpikir untuk memperluas kesepakatan Abraham, mereka tidak akan memberikan kemenangan itu kepada Netanyahu. Mereka akan menunggu setelah pemilu. Jadi, ini lagi-lagi keputusan logistik kapan akan mengadakan pemilu ini.
Apakah September atau Oktober? Dan Anda benar, ini poin yang sangat menarik Yaki, bahwa pemerintah Arab tidak selalu ingin bergabung dengan kesepakatan Abraham dan memperluas normalisasi itu selama masa pemilu. Mungkin saja, jika Netanyahu tidak puas atau tidak yakin dengan hasil perangganan Iran, ini akan memberinya waktu untuk setidaknya menjauhkan hasil itu dari waktu pemilu. Semoga kita semua akan sangat puas dengan hasil perang dengan Iran.